Tamu kami hari ini sangat istimewa, maka tidak seperti biasanya saya perkenalkan. Saya justru mohon sekarang para tamu ini memperkenalkan diri. Ya, kita mulai dari yang paling dekat dengan saya, kemudian Anda, kemudian Anda. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Para pemirsa, saya Yudi Haryono, dosen di Utira dan penggemar jamu. Oke, Pak Kasih. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Jaya dan pemirsa. Saya Yayat Sunario, saya tenaga kependidikan di Universitas Muhammad Nursi Tamrin Jakarta dan juga penggemar jamu. Juga. Ya. Silakan Anda. Terima kasih Pak Jaya yang terhormat. Nama saya Kirdi Putra. Saat ini saya adalah trainer profesional untuk leadership dan komunikasi, juga konsultan untuk bidang intelijen dan investigasi. Intelijen dan investigasi. Waduh. Oke. Nah, apa niat Anda atau tujuan Anda berjumpa, memberi kehormatan bagi saya untuk menjumpai Anda semua bertiga? Anda mulai saja, siapa yang mewakili bertiga? Niatnya tentu sama kan? Sama. Oke. Kecuali beliau mau investigasi kan? Ya, oke. Ya baik Pak Jaya, kami dari komunitas rempah dan jamu kebalik, justru kami ingin silaturahmi kepada Pak Jaya, mendiskusikan ide-ide kami, siapa tahu bisa berkolaborasi. Jadi bukan Pak Jaya yang justru kamilah yang merasa harus berterima kasih dan bisa datang ke sini. Jadi Pak Jaya, kami dan teman-teman ini punya mimpi agar rempah dan jamu kembali menjadi peradaban besar, menjadi ontologi dalam berbangsa dan bernegara, karena beberapa hal yang sudah kita kerjakan, mulai dari pameran rempah, pameran jamu, studi-studi tentang rempah, studi-studi tentang jamu itu belum maksimal karena masih partikular. Lalu kami bertemulah dengan elit pemerintahan baru, dalam hal ini Pak Prabowo dan teman-teman. Kami memberikan ide agar partikulatif yang berkembang di masyarakat soal rempah dan jamu itu bisa disatukan dalam sebuah badan nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, di mana tugas utamanya ada 5. Pertama, merekapitalisasi rempah dan jamu. Yang kedua, membangun big data sebagai bahan untuk melakukan yang ketiga, reindustrialisasi jamu. Yang keempat, memperluas jangkauan lapangan pekerjaan, karena kita tahu pemerintahan baru ini akan mewarisi hampir 63 juta kaum miskin dan sekitar 58 juta pengangguran. Dan yang terakhir adalah agar bisa menambah APBN kita yang selama ini basisnya hanya pada utang dan iuran masyarakat. Jadi harapannya kalau ini dikoordinasi secara lebih maksimal, akan tersedia hampir 4 juta lapangan pekerjaan, ada 600 triliun yang bisa direkapitalisasi sehingga APBN kita menjadi agak lebih sehat. Karena ini penting dan disetujui, lalu kami kampanye, dan salah satu tempat yang menurut kami sangat strategis untuk mengkampanyekan itu agar masyarakat juga mulai menyadarinya adalah di Jaya Suprana Institute. Terima kasih sekali. Ya, Anda sendiri latar belakang Anda dosen bidang? Saya dosen ekonomi politik. Oh ya, tepat sekali makanya. Nah, boleh Anda melengkapi atau ada yang masih Anda bisa sampaikan? Ya, kebetulan saya aktivisnya di dunia pendidikan, Pak Jaya. Jadi saya melihat tujuan dari Badan
rempah dan jamu ini sangat mulia, tapi memang terkendala di dunia perguruan tinggi karena tidak ada kurikulum yang membahas tentang rempah dan jamu. Dimana kalau itu sama sekali tidak ada, nah itu akan terkendala. Kenapa? Karena ketika pemerintah misalnya mensosialisasikan tentang harus ada badan rempah dan jamu, di kampus-kampus tidak ada kurikulumnya, maka itu akan tidak balance gitu. Jadi mungkin yang lebih baiknya adalah ketika memang badan ini dengan bisa disponsori sama Pak Jaya misalnya sosialisasinya, tapi di kampus juga ada kurikulumnya, ada mata kuliahnya, mungkin saja mata pelajaran dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ini akan sangat membantu akan rempah dan jamu ini kembali hidup lagi, Pak. Karena apa? Karena yang kita tahu sementara ini kalau pelajaran sejarah hanya disebut bahwa Indonesia pernah dijajah sama POC karena rempah dan jamunya. Tapi kurikulum yang menjelaskan itu tidak ada. Mungkin itu, Pak. Anda sendiri latar belakang Anda? Latar belakang saya S1 saya pendidikan. Terus saya juga seorang trainer bela negara di Kementerian Pertahanan. Saya juga trainer di dunia pendidikan di kementerian. Itu di Menteri Pertahanan ya? Iya. Oke. Hebat. Enggak. Anda kenapa kok Anda diajak ke sini yang ahli investigasi tadi? Anda mau meneliti apa sebetulnya? Baik, ini menarik Pak Jaya. Memang bertemunya juga kami dalam kondisi yang nggak diduga-duga, tapi saya percaya mestakung, alam semesta mendukung. Nah, apa hubungan keterkaitan antara rempah dan jamu ini dengan tanda petik yang kita katakan sebagai pertahanan keamanan misalnya? Kira-kira pada tahun 2016 atau 2017 saya lupa tepatnya, Pak Ria Misat waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan mengatakan, kata-kata beliau tuh gini, Indonesia itu siap kalau ada perang dengan menggunakan military warfare atau perang militer, perang menggunakan alutsista. Tetapi yang jelas saat ini kita belum siap kalau terjadi perangnya adalah perang proxy atau asymmetric war. Artinya apa? Perangnya tidak menggunakan perlengkapan perang, tidak ada invasif pasukan seperti itu, Pak Jaya. Yaitu sifatnya berupa yang kalau di Lemhanas kita kenalnya namanya Pancagatra. Pancagatra itu ada 5, Ipolek Sosbud, gitu, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan saat ini kita sedang mengalami serangan-serangan tersebut tanpa disadari dan dibiarkan saja. Dan salah satu faktornya adalah yang bisa kita manfaatkan untuk membendung ini semua adalah rempah dan herbal tadi. Betapa apa? Rempah, herbal jamu gitu. Tolong jangan gunakan baik. ya. Rempah dan jamu. Ya. Rempah dan jamu. Ya. Logika paling dasar yang bisa kita lakukan adalah menggunakan apa yang kita miliki untuk melawan. Kan kita nggak mungkin menggunakan sesuatu yang nggak kita punya untuk melawan. Rempah dan jamu itu adalah katakan pondasi dasar kita. Jadi yang bisa kita gunakan adalah itu. Menyedihkannya dan bikin sakit hati, Pak Jaya. Saat ini ya justru yang punya bandar-bandar besar rempah dan jamu tersebut itu bukan di Indonesia, di Swiss. Ada perusahaan-perusahaan besar yang mereka trading seperti itu. Bayangkan bahwa kita yang punya sama seperti halnya Swiss punya coklat. Swiss kan nggak punya coklat, tapi dia jualan coklat di dunia, ya. Nah, buat saya ide-ide besar di sini di rempah dan jamu ini luar biasa sehingga buat saya ini adalah tapak pertama untuk kita bisa melawan asymmetric war ini. Dan itu adalah perang yang bukan perang normal, sudah perang permainan informasi, big data seperti disebutkan Prof Yudi tadi kan itu masuknya ranah intelijen. Kira-kira seperti itu, Bro. Ya. Bagus sekali ya itu tuh. Ya memang istilah pertahanan itu ya pertahanan semesta itu tentunya melingkupi semua bidang aspek kehidupan. Dan ya mohon saya tadi langsung spontan menghindari istilah herbal. Karena herbal itu termasuk adalah upaya dari pihak asing untuk memusnahkan jamu. Supaya kita nggak punya lagi. Herbal kan seluruh dunia punya. Tapi kalau jamu yang punya itu Indonesia. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena tidak kurang dari
lembaga pendidikan kebudayaan dan kebudayaan dan sains ya, dan sains PBB UNESCO itu yang diakui oleh mereka sebagai warisan budaya Indonesia bukan herbal, jamu. Ya, dan dengan segala hormat kepada rempah, walaupun sebetulnya ya jamu itu masuk rempah, tetapi terpaksa kita harus akui bahwa yang diakui oleh UNESCO itu bukan rempah. Walaupun ini saya sedang dalam upaya untuk, kalau Cina itu demikian gigih memperjuangkan Silk Road, Jalan Sutra, nah kenapa Indonesia tidak jalan rempah? Ya, saya di sini justru meletakkan jamu di bawah rempah. Ya, secara taksonominya kita masuk di bawah itu. Tapi untuk sementara ini yang diakui itu adalah jamu. Nah, saya kira Anda semua tepat sekali, perjuangan Anda itu tepat sekali ya untuk kedaulatan, bukan hanya kebudayaan, tapi peradaban bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Saya boleh tanya, Anda sudah menghadap Pak Prabowo? Sudah. Nah, kalau boleh kami tahu reaksi beliau bagaimana terhadap apa yang Anda dambakan? Pertama, tentu saja beliau mendukung seluruh usaha kita sepanjang dilalui lewat pekerjaan yang ilmiah. Dan pernyataan beliau yang terakhir di Unhan adalah kita, negara Indonesia, akan terus menggunakan segala daya upaya mengumpulkan, mengembangkan, dan memastikan jamu sebagai trademark Indonesia. Sehingga di Unhan diminta untuk terus melakukan riset, terus melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain karena itu akan menjadi bantalan kedaulatan Indonesia. Itu pernyataan terakhir beliau di Unhan begitu. Bantalan? Bantalan. Oh, istilah bagus sekali. Jadi bukan hanya landasan tapi bantalan. Kalau landasan kan keras kan, betul. Kalau bantalan kan empuk gitu kan. Bagus sekali. Ya. Ya. Jadi responnya positif dan saya kira timnya, elitnya dan beberapa elit di partai-partai yang selama ini bersama beliau juga tidak ada masalah soal keinginan kita menjadikan jamu sebagai trademark sekaligus identity yang selama ini sebenarnya sudah ada tapi kurang maksimal. Saya sebut nama ya sekarang, sahabat saya yang sudah lama saya kagumi, Pak Fadlizon tahu soal ini? Pak Fadlizon minimal tahu dan mendengar, walaupun dalam pertemuan itu beliau tidak ada. Oke. Sebab saya mendengar ya walaupun saya tentu belum bisa memastikan bahwa secara nomenklatura itu kabinet Presiden Prabowo akan dilengkapi satu kementerian yang belum pernah ada, yaitu Kementerian Kebudayaan secara mandiri. Makanya kan Ki Hajar Dewantoro itu sebetulnya nggak pernah memasukkan kebudayaan ke Kementerian Pengajaran. Beliau nggak menggunakan pendidikan loh, dia menggunakan pengajaran ya, karena kalau pendidikan lebih luas dari pengajaran ya, itu. Pendidikan itu mulai dari rumah itu pendidikan, bahkan pendidikan diri sendiri, pendidikan masyarakat dan lain-lainnya ya. Nah, menurut Anda pendidikan kita apakah nggak perlu kita ada sekolah jamu? Saya ngomong begini bukannya ngawur aja, tapi karena saya tahu benar sahabat kita di China dan di India, mereka punya pendidikan jamu mereka, sedangkan pengobat mereka termasuk akupunktur dan lain-lainnya itu secara terpisah dari pendidikan akademis Barat. Kedokteran dan farmasi itu Barat.
itu warisan dari kolonial lah ya, yang sampai sekarang di Indonesia masih dominan. Secara kekuasaan, pendidikan kita masih terjajah. Maka saya sekarang sedang berusaha melepaskan pendidikan ekonomi itu ya Pak Profesor Mulyarto. Anda tentu kenal kan ya, yang ekonomi Indonesia. Bukan ekonominya Adam Smith, bukan ekonominya Karl Marx. Ya bukan, tapi ekonomi Indonesia. Ekonominya Milton Friedman. No, ekonomi Indonesia. Dan itu kalau kita terus masih mengikuti pendidikan kolonial, yaitu farmasi dan kedokteran, habis. Kita habis. Karena ya teman-teman kita yang dididik begitu kan tidak mau mengakui jamu. Kalau mau juga terpaksa lah. Ya, betulnya dalam arti mereka nurani mereka itu berlawanan dengan apa yang diajarkan di sana. Nah, jadi menurut Anda bagaimana? Apakah kita nggak perlu sekolah jamu dan pengobat tradisional? Jadi maksudnya yang menggunakan jamu itu termasuk pijat, termasuk yang lain-lainnya itu kita punya. Nah itu perlu nggak kita punya itu pendidikan profesionalnya? Iya, kalau menurut saya Pak Jaya itu kita sangat perlu Pak. Contoh misalnya mohon maaf Pak Jaya, saya atlet silat Pak. Saya atlet silat, pencaksilat. Atlet silat, pencaksilat. Oh. Iya. Jadi saya sudah diakui UNESCO. Saya melihat bahwa kita tidak memiliki sekolah yang memang langsung kepada menghasilkan para lulusan yang memahami tentang jamu. Sementara sekarang saya salah satunya kemarin Pak Jaya, saya kalau pulang ke Serang itu masih banyak yang menjual jamu-jamu gendong ya kan di kampung saya, rata-rata kan dari Solo. Tapi sekarang hanya satu. Nah, kalau saya tanya ke ini, ternyata tidak ada regenerasi mereka. Nah, berarti kalau yang tadi Pak Jaya bilang bahwa apakah kita perlu pendidikan formal yang mengaitkan langsung dengan jamu, karena menurut saya perlu. Karena kenapa? Karena melalui pendidikan, melalui institusi pendidikan, bahwa nanti akan ada kesinambungan tentang pendidikan yang memahami tentang rempah dan jamu. Kalau sekarang ini kan rempah dan jamu itu seperti hanya satu menghasilkan bagaimana penghasilan gitu, tapi tidak ada pola pendidikannya. Itu sangat penting Pak. Gitu. Terus yang tadi diberikan, apakah kita membutuhkan misalnya orang-orang yang ahli tentang jamu dan juga pengobatan? Menurut saya juga harus ada yang profesional. Karena apa? Saya pencaksilat, saya atlet silat. Ketika saya dulu luka, ketika pertandingan itu tidak diobati secara medis, tapi saya diobati secara jamu. Hebat. Seperti itu Pak. Bagus ya. Oh jadi Anda praktisi pencaksilat? Iya, saya pencaksilat. Dan seperti Anda ketahui ya pencaksilat juga diakui UNESCO kan? Iya, diakui jadi UNESCO. Ini semua akhirnya bermuara ke satu nanti. Iya, jadi ketika atlet luka itu tidak langsung ditangani oleh walaupun ada tim medis, tapi biasanya nanti dilakukan pengobatan secara diurut, terus nanti ada jamunya atau ada herbalnya, ada rempahnya seperti itu Pak Jaya. Kalau saya boleh tanya, kalau pencaksilat kan dalam PON sudah terang ada ya. Iya. Kemudian Asian Games bagaimana? Asian Games sudah ada. Ada ya? Sudah. Kalau Olimpiade belum? Yang belum ada di Olimpiade. Pertanyaan saya selalu melihat ke teman-teman kita di Cina. Ya. Itu kalau kungfu segala itu sudah masuk Olimpiade belum? Kungfu pun belum ada. Belum baru ada. Demonstrasi ya? Baru demonstrasi. Oke. Tapi Anda akui waktu teman-teman kita para pesilat itu mengalami gangguan otot atau gangguan cedera itu pengobatannya secara? Iya, secara pengobat. Jadi gini, saya pernah bawa kontingen di kejuaraan nasional, kejurnas Paku Bumi di daerah Bogor. Ketika ada atlet yang patah, itu tim medis hanya menangani awalnya aja, tapi setelah itu mereka diurut, dipatah tulang, terus nanti ada pengobatan dengan herbal dan jamu. Gitu. Seperti yang saya alami, saya pernah waktu kejurnas DKI Jakarta 98, saya terluka di kaki kanan saya, tapi saya diobati secara. Lukanya luka luar atau luka dalam? Luka dalam.
Otot jadi ya. Iya, waktu itu pasir kelan bawah itu saya terluka gitu. Ya itu saya diurut terus hanya minum jamu sama pengobatan. Mungkin ya kalau di daerah Jawa Barat ini dikenal dengan urut Cimande ya. Seperti itu ya. Itu tidak ada ya pakai tapi ya itu menggunakan pengobatan dan juga rempah dan jamu seperti itu. Ya. Kalau peta silat, maaf ini saya ketahui itu maaf ya kita, tapi sebetulnya kita orangnya peta silat di Indonesia. Apakah setiap daerah punya masing-masing bela diri bentuk silat itu? Kalau bentuk silat di Indonesia semuanya sama, tapi hanya nanti dikaitkan dengan di mana asal daerahnya. Tapi cara untuk bergeraknya itu hampir sama di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Termasuk Papua? Iya, termasuk Papua. Hanya nanti silat Indonesia kan pencak itu adalah gerakan silat itu silaturahmi gitu. Banyak saudara intinya. Ya, bagus sekali. Ya, jadi ya, menurut saya indah lah semua kebudayaan kita itu luar biasa. Nah, sekarang dari yang menginvestigasi ini semua itu gimana Anda melihat gejala-gejala ini sebetulnya? Ini menarik ya Pak Jaya ya, bahwa tadi sudah diceritakan bahwa kalau saya lihat dari informasi yang disampaikan oleh Pak Jaya dan kebetulan kita juga ada informasi tersebut bahwa India dan China mengembangkan secara mendalam jamunya mereka sendiri, herbalnya mereka sendiri kan gitu ya, rempahnya mereka sendiri. Menariknya adalah bahwa mereka sudah punya kesadaran bahwa itu adalah salah satu bentuk kekayaan yang punya nilai jual maupun nilai penetrasi untuk perang budaya, ideologi dan segala macam. Menariknya gini, kan Cina punya TCM, Traditional Chinese Medicine gitu. Kalau India punya Ayurveda. Ayurveda. Ini ahli juga dia diam-diam. Belajar dari Pak Jaya, Pak. Alah, Bang. Kita gombal Anda. Kalau kita bicara itu, saya kebetulan punya beberapa kenalan cukup dekat di Indonesia ini, Sinse. Mereka itu mengajarkan bahwa kalau tusuk jarum akupunktur itu menggunakan alurnya namanya meridian seperti itu. Di mana menurut pengobatan Barat meridian itu belum ditemukan. Mereka nggak nemu. Meridian itu bukan aliran darah, bukan syaraf, tetapi aliran meridian itu akan menentukan aliran darah dan syaraf tersebut. Nah artinya apa? Kedokteran modern Barat saat ini belum bisa menjangkau ke arah situ, tapi mereka karena peradabannya ribuan tahun mungkin ya, sudah sampai di situ sehingga mereka paham itu kekayaan. Dan saya tidak percaya bahwa Indonesia ini peradabannya juga belum tua. Kita juga tua sekali gitu. Iya, Anda bisa lihat di relief Borobudur. Oh iya, ya. betul Pak Jaya, betul. Nah, begitu pula dengan India. Ya, dengan Ayurveda dan mereka menemukan ternyata ada istilahnya namanya, ada beberapa istilah saya nggak hafal. Istilahnya ada bahan makanan yang kalau A dicampur B campur C malah berbahaya buat tipe badan seperti saya gitu. Itu mereka pelajari dan sekarang digali kekayaan budaya tersebut. Nah kalau Indonesia jamu sendiri buat saya kenapa akhirnya ahli-ahli dan kemudian kalau bahasa Jermannya peteng telecek gitu lah istilahnya ya bertebaran nggak karuan dan tidak diformulasi. Buat saya ini bukan sekedar sesuatu yang sifatnya organik. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Yudi ya. Tetapi saya percaya bahwa ada sebuah kekuatan asing yang memang kalau kita sampai maju di bidang tersebut, maka propaganda kedokteran mereka itu nggak bisa masuk. Sementara kita adalah dalam wilayah, kalau kita melihat di sisi pertahanan keamanan lagi, itu adalah sebuah wilayah yang sangat padat penduduk dengan penduduk yang luar biasa banyak, sumber daya manusia luar biasa, dan harus dihantam dari sisi SDM-nya biar nggak sadar. Akhirnya apa? Akhirnya badan rempah dan jamu ini merupakan solusi untuk kita bisa bangkit dan sadar lagi bahwa kita kaya loh. Cuman nggak berpuas diri dengan bilang, oh kita kaya. Pak Jaya, berapa sering sih kita diajari di sekolah bahwa Indonesia ini punya potensi hebat, Indonesia ini sumber daya alamnya hebat, Indonesia ini kita hebat sekali semua punya. Tapi dari dulu potensi kapan bangkitnya kan gitu. Dimulai dari apa? Kesadaran sumber daya manusianya akan kekayaan yang benar-benar kita punya. Yaitu salah satunya jamu. Itu adalah pintu masuk untuk semuanya nanti. Gitu Pak Jaya. Iya. Pak Prabowo punya satu buku yang saya kagumi dan saya letakkan di meja kerja saya.
Indonesia Paradox. Yaitu tadi, ya beliau dengan data, kalau saya kan emosional, kalau beliau dengan data. Kalau mengenai kekayaan, saya kira kita nggak ada tandingannya di planet bumi ini. Apalagi kalau potensi alamnya digabung dengan potensi kebudayaannya. Brasilia itu kan terkenal kekayaan alamnya, tapi beliau kalah dalam kebudayaannya. Ya, Cina itu kebudayaan kaya juga, tapi alamnya dengan kita itu Pak Prabowo punya datanya. Ya. Kalau saya emosional, jangan ya gitu. Nah, Prof, Anda kok bisa dapat orang-orang hebat ini dari mana sih? Anda nyari atau dicari? Ya, kalau sebetulnya Anda bisa bikin kabinet sendiri lah. Ya, keren, ya. Oke, silakan Prof. Kebetulan isu arus balik Nusantara itu sudah lama. Dan salah satu isu terbesarnya adalah kebangkitan jamu, kebangkitan pencaksilat, kebangkitan batu mulia, kebangkitan keris, batik, gitu, batik ya. gamelan, enggak angklung. Ya, banyak sekali. Nah, Borobudur, Prambanan. teman-teman ini sebenarnya sudah menjadi peneliti pada fakultasnya masing-masing. Saya hanya menyediakan waktu, menyediakan tempat untuk bertemu, dan dalam pertemuan-pertemuan yang awalnya sama-sama ingin mencintai Indonesia secara lebih daripada generasi sebelumnya, ketemulah satu formula yang disebut dengan Badan Rempah dan Jamu sebagai usulan program kepada pemerintahan baru, karena kita menganggap 10 tahun kita mengadakan pameran jalur rempah itu dampaknya belum signifikan. Bahwa sudah mulai itu. Kapan Anda menegakkan pameran jalur rempah? Hampir setiap tahun sekali. Ada di Museum Gajah. Jadi di Museum Gajah kita hampir sudah 7 kali. 7 kali. Mengadakan. Jadi Anda dengan Dirjen Kebudayaan. Ya, betul. Kerjasama. Betul. Gitu. Jadi sudah sering, tapi beberapa dampak yang signifikan itu belum terjadi. Kan salah satu dampak yang ingin kita desain adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Yaya, itu melahirkan satu mata kuliah dasar umum, lalu nanti ada vokasi, lalu nanti ada sertifikasi, lalu nanti ada agensi-agensi. Nah, kita jadi belum. Anda sudah berpikir sistematis gitu kan. Iya, karena kami akademisi, jadi maunya sistematis gitu, Iya, TSM iya. lah ya, gitu. Jadi kebetulan teman-teman sudah di situ, tinggal dijahit, kemudian ada kesempatan bertemu dengan pemerintahan lama dan pemerintahan baru. Tapi di pemerintahan lama memang Pak Jokowi itu lebih concern ke infrastruktur. Jadi bangunlah jiwanya itu seperti agak dinomorduakan. Lalu kami coba ketemu dengan kawan-kawan yang merancang pemerintahan baru, dan pemerintahan baru mengerti bahwa hal-hal yang berkenaan dengan bangunlah jiwanya itu menjadi sangat penting, sehingga usulan-usulan soal menemu kembali hal-hal yang sebenarnya itu mutiara, hal-hal yang sebenarnya itu sangat baik di masa lalu itu bisa direvitalisasi, dan salah satu yang akan kita cepat-cepat revitalisasi adalah soal jamu ini. Jadi Anda menggunakan istilah radikal yang benar ya, bukan terorisme ya. Iya. Nah, Gitu begini, Mas saya. semua ini kan merupakan suatu pemikiran yang dahsyat menurut saya. Tapi ya itu tadi kan, untuk kemudian memasifkan pemikiran-pikiran ini, apakah Anda sudah ada semacam kesepakatan dengan Presiden mendatang, Presiden Prabowo, Presiden terpilih, untuk kembali berjumpa, untuk kembali meninjau kemungkinan, moga-moga bukan hanya kemungkinan, tapi keputusan untuk mendirikan Badan Rempah dan Jamu ini? Kami sudah diminta membuat draft kepres yang nantinya bisa dibaca oleh Setnek yang baru, lalu dicek
kalau memang tidak ada kesalahan akan segera dikukuhkan. Jadi akan dikepreskan. Ya. Oh ya udah. Ya, Jadi kalau gitu, secara bahasa Pak Bro, secara omon-omon sudah beres, tinggal Omon-omon, ya. dieksekusi. tinggalkan buku papanya. Iya. Ya, oke. Tinggal dieksekusi, tapi belum bisa dieksekusi karena beliau kan belum menjadi presiden. Iya belum, iya. gitu. Ya. Tapi moga-moga dengan Kan belum berbagai ada kecapresan kan keputusan calon presiden kan belum ada kan. Oh bagus ya, jadi sebetulnya saya malah jadi curiga ya. Ya ini kan mengikuti berpikir beliau. Kenapa? Wong Anda sudah dapat restu. Bahkan Anda sudah dapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, harapan-harapan Anda. Dan bahkan tadi sudah semacam direncanakan kepres. Sekedar Anda mau tahu, ya Anda benar ya. Karena sahabat saya yang namanya Jokowi itu terlalu terpusat di infrastruktur. Ya, nah, saya nggak nyalakan beliau. Ya, saya pun saya nggak mampu melakukannya. Tapi memang untuk membuat kepres tentang jamu aja itu baru ini ya baru dalam tahun ini dikeluarkan. Padahal beliau kan 10 tahun sudah nah. Maka harapan saya moga-moga Presiden Prabowo nanti dengan dukungan Anda semua akan menandatangani kepresnya pada tahun pertama. Di mana nanti akan disempurnakan. Kan kepres kan terlalu bisa disempurnakan nanti dalamnya. Nah, jadi itu harapan saya. Tapi saya jadi curiga. Wong Anda sudah punya semua. Ngapain Anda ketemu saya itu ngapain gitu? Apa nggak buang-buang waktu ini? Gini Pak Jaya, dalam logika kami perang itu never ending stories. Jadi hari ini kita bisa saja meyakinkan bangsa Indonesia bahwa jamu itu penting, menjadi id, menjadi logos, bahkan menjadi tradisi. Tapi kalau itu tidak terus-menerus dikampanyekan, akan ada intervensi, akan ada perang baru yang bisa saja kita kalah lalu kita lupa terhadap jamu itu. Dan kami melihat Pak Jaya itu part of pahlawan besar yang concern bicara kampanye, praktik, jual beli soal jamu. Sehingga kami juga mengatakan dalam kesadaran penuh untuk bersama berkolaborasi dan nanti bergenerasi agar kalaulah ada serangan-serangan baru, kalaulah ada pertempuran-pertempuran dan perang-perang baru, kita jangan sampai kalah. Kan salah satu analisa kami, kenapa Pak Jokowi selama 10 tahun itu tidak terlalu berani membuat jamu sebagai benchmark Indonesia, karena datangnya intervensi yang terus-menerus, sehingga beliau mungkin lupa. Kami juga tidak berharap begitu pada Pak Prabowo gitu. Makanya ya, kita datangi orang, kita kampanye ke kampus, kita tulis di media, kita ngomong di televisi, kita ngomong di podcast, karena tahu persis bahwa kekuasaan itu selalu didatangi oleh banyak sekali laron, yang kadang-kadang laron itu tidak ada urusannya dengan benchmark republik, tidak ada dengan keputusan-keputusan soal national interest, tapi private interest. Nah, kami ingin membawa national interest ini sebagai keagungan, kebesaran, sekaligus sesuatu yang harus ditradisikan kepada anak cucu, sehingga bukan hanya lapangan pekerjaan tersedia, bukan hanya pendapatan tersedia, tapi juga kita bisa mendominasi, menjadi satu aksiologi bahwa they part of us. Sebenarnya dunia itu bagian dari kita, sehingga kita bisa mengatur mereka untuk mengkonsumsi jamu. Seperti kita hari ini tiba-tiba kalau tidak minum minuman mereka, seakan-akan tidak sivilian. Minum apa? Misalnya kan orang Indonesia sering kalau tidak meminum produk-produk barat itu tidak sivilian. Ya. Nah, kita ingin balik. Bangsa barat tidak disebut sebagai bangsa yang beradab kecuali setelah Anda minum jamu yang kita produk. Kira-kira gitu. Iya. Anda tidak bisa disebut sebagai bangsa yang maju kecuali Anda bisa menikmati tarian Bali. Anda tidak disebut sebagai negara-negara yang layak tampil di Olimpiade kecuali Anda juga mempertaringkan silat.
Iya, iya. Nah selama ini kita tidak, kita lebih suka mengkonsumsi semua hal itu seakan-akan kalau tidak mengkonsumsi mereka, kita uncivilized gitu. Ya, Anda menemukan kata kuncinya, janganlah kita terus-menerus menjadi bangsa konsumen, tapi kita harus menjadi bangsa produsen. Terima kasih atas sanjungan Anda kepada saya, tapi menurut saya terlalu kecil untuk bisa memenuhi harapan Anda. Saya hanya bisa menyampaikan ini, podcast ini, atau sebetulnya saya nggak pakai gelar wicara ini ya. Podcast kok kayaknya apa gitu, kulkas gitu kan ya. Saya akan minta teman-teman saya yang ada di Gabungan Pengusaha Indonesia dan Dewan Jamu. Dewan Jamu itu baru 2 tahun ini, baru 3 tahun yang berdiri. Karena kalau hanya gabungan nanti yang diutamakan kepentingan pengusaha kan. Tapi kalau mau keseluruhan kita perlu Dewan Jamu. Nah, sebaiknya nanti melalui Prof ya saya kenalkan dengan ketua kedua bidang itu. Yang satu Anda mungkin sudah kenal, Profesor Daniel Chen. Sudah ya? Oh, Anda sudah berjumpa? Sudah berjumpa berkali-kali, sudah baca bukunya. Kebetulan beliau punya buku baru soal jamu bahasa Indonesia. Iya, ya. Jadi saya kagum kepada beliau. Beliau pendatang baru sebetulnya dalam hal ini. Kalau gabungan jamu kan sudah zaman lama kali. Nah, karena itu saya kira beliau itu orang yang tepat secara organisatoris nanti untuk bersama. Nanti apalagi kalau Kepres sudah keluar dan Anda bertiga duduk sebagai pimpinan Badan Rempah dan Jamu itu tingkat menteri kan? Iya, badan ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Nah ya, itu keren itu. Keren itu ya, ya tentunya atas restu investasi ke beliau. Betul. Ya karena beliau andalan kita. ya. Jadi begini, waktu aja yang membatasi kita. Tapi begini, jelas pertanyaan yang saya ucapkan tadi kan dangkal sekali. Nah, menurut Anda apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda bertiga itu perlu kita ketahui mengenai masa depan rempah dan jamu Indonesia? Silakan. Sebenarnya kami itu merasa harus bertemu dengan bisnismen besar, konglomerasi, yang mungkin sebagian dari mereka itu memandang sebelah mata soal bisnis jamu ini. Kami ingin katakan pada mereka bahwa mari kita bersama-sama membangun jamu bukan hanya milik 1-2 orang, tapi milik semua orang, sehingga percepatannya menjadi lebih powerful, akselerasinya menjadi lebih kuat, karena saya ingin mengajak mereka untuk outward looking. Selama ini bisnis-bisnis kita, bahkan tentara kita itu senangnya inward looking. Kami ingin mengajak mereka perang keluar. Betul nih. Tanya sama beliau dong. Jadi saya ingin mengajak mereka menguasai dunia dengan jamu, menguasai dunia dengan rempah, menguasai dunia dengan silat, menguasai dunia dengan angklung. Sehingga tidak ke dalam saja tapi keluar. Nah, kami merasa belum ketemu jalannya. Siapa tahu nanti Pak Jaya bisa mempertemukan kami dengan konglomerat-konglomerat itu, sehingga ada stok yang belum dikerjakan bisa dikerjakan oleh mereka supaya menjadi juara dunia lah, kira-kira gitu. Syukur-syukur juara dunia yang membawa benchmark asli dari bangsa dan negara ini gitu. Iya. Sebetulnya ya yang tepat ya Presiden Prabowo itu ya. Ya, beliau sendiri kan duitnya juga banyak. Nah, monggo. Ya, kalau menurut saya bahwa
saya sebagai generasi muda ya Pak Jaya, saya belum melihat Indonesia dari orde lama, orde baru ada yang menangani secara serius tentang rempah dan jamu. Sementara ini tidak ada kementeriannya gitu. Jadi harapannya dengan kami datang ke sini bahwa nanti mungkin dengan Dewan Jamu itu bisa bersinergi bahwa badan rempah dan jamu ini sangat dibutuhkan gitu. Karena saya baca di beberapa berita ataupun saya cek di beberapa sejak orde lama, orde baru dan orde reformasi tidak ada badannya yang menangani itu. Jadi kayak terpecah-pecah. Iya betul, Anda betul. Ya minimal saya sebagai Ketua MURI tolong nanti ingatkan apabila badan ini berdiri, Museum Rekor Dunia Indonesia akan menganugerahkan piagam penghargaan ya bahwa Anda merupakan badan rempah dan jamu pertama bukan hanya di Indonesia, di dunia loh. Belum teman-teman kita di China, India apa belum punya ini mengawinkan. Padahal India itu rempahnya juga dahsyat, makanannya kan kayak gitu kan. Kalau China itu masih kalah dengan India dalam soal rempahnya Indonesia itu. Terima kasih. Nanti tolong ingatkan ya, nanti kalau jangan lupa pasti ya. Nah, sekarang monggo dari pihak yang paling ngerti rahasia negara. Tidak membocorkan rahasia tidak boleh loh. Silakan. Kalau saya sebetulnya Pak Jaya dari tadi itu merindukan sebuah pertanyaan kepada saya gitu ya, gitu. Sebuah pertanyaan kata-kata gini misalnya, menurut Mas Kirdi jamu itu apa sih? Ini kayak sebuah hal sederhana, tetapi kalau kita lihat pecahannya luar biasa. Jamu itu bukan sekedar hanya minuman yang diseduh dan bisa menghangatkan badan, menyehatkan badan, enggak. Buat saya kalau kita lihat, kita tarik dari dasar sejarah dan budaya kita, jamu itu adalah sebuah peradaban di mana manusianya adalah manusia jamu. Dengan kemampuan berpikir melebihi zamannya dan mampu untuk tetap menggunakan atur, alur, dan semua hal yang terkait dengan jamu untuk membedah diri manusia, baik fisik maupun pemikiran. Dan kalau ini disadari oleh, nggak perlu semua Pak Jaya, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia yang minimal yang terpelajar dan diajarkan di sekolah, kalaupun nggak formal, informal juga nggak apa-apa, itu akan membuat manusia Indonesia mulai babak baru dari peradaban jamu yang diidam-idamkan oleh dan dibawa oleh Prof. Yudi gitu, untuk kita semua. Di mana kita menyadari dan bangga dengan apa yang kita sudah punya dan gali. Bukan bangga dengan wow saya nggak bermasalah dengan kedokteran barat, itu dulu saya garis bawahi, saya nggak bermasalah dengan itu. Tetapi bahwa kita punya loh sebuah toto hidup gitu loh yang seperti itu. Cina mulai menggali dengan TCM itu nggak cuman tusuk jarum, nggak cuman minuman yang di berbagai macam direbus gitu, tetapi juga tai chi-nya, Qigong seperti itu kan gabungan sebetulnya. Indonesia punya silat, dalam silat ada aliran tenaga dalam misalnya yang diatur dengan pernafasan. Itu kemana? Dan itu nggak menghilang, cuman saat ini terlupakan. Dan kalau itu kemudian ditanyakan dan setiap insan Indonesia mau punya kesadaran itu, jamu itu apa sih gitu ya? Jangan-jangan saya itu sebetulnya bagian dari sebuah peradaban besar yang saya aja nggak sadar aja, bukan hilang. Kurang lebih kayak gitu Pak Jaya. Iya. Sebetulnya saya itu mau tanya itu kepada Anda. Cuma keduluan sama Anda sekarang. Anda sudah menjelaskan ya. Begini. Sebetulnya apa yang Anda utarakan tadi, itulah kenapa UNESCO mengakui jamu. Memang bukan yang diakui itu bukan produk-produk jamu yang dijual di pasar, itu bukan. Tapi keseluruhan. Ya kalau dibilang ya itu semacam lifestyle lah. Ya kalau di Cina itu kan sebetulnya terutama Ayurveda. Ayurveda itu kan itu seperti agama di sana itu. Ayurveda itu seperti Hinduisme. Ya bukan agama dalam istilah institusional agama samawi, tetapi agama sebagai bagian hakiki dari kehidupan umat manusia. Karena
Yang Maha Kuasa itu memberikan anugerah berupa kehidupan ini. Tapi kehidupan ini selalu terancam oleh berbagai penyakit. Bukan hanya penyakit, tapi juga bisa saja kecelakaan. Ya, dunia. Nah, seperti tadi ada otot ada kan mengalami masalah. Tapi ya beliau Maha Kuasa itu dan Maha Tahu. Beliau juga menganugerahkan kepada manusia kemauan dan kemampuan untuk menjaga kesehatan masing-masing. Sampai titik tertentu memang kita semua akan berakhir dengan meninggalkan dunia fana ini. Tapi beliau memberikan kesempatan kepada kita, kalau mau kita bisa berusia yang makin lama kita makin tua kan. Ini saya baru tahu Presiden Carter sudah 100 tahun. Profesor Mesalem sudah mendekati ya 100 tahun. Nah, dan kondisi beliau luar biasa, otak beliau masih segar bugar itu anunya. Cuma pendengarannya yang agak terganggu. Teman kita yang menjadi sinias itu Clint Eastwood umur 94 tahun bikin film baru lagi. Gila itu anunya ya. Cuma yang ternyata resepnya kalau beliau nggak minum jamu, kawin lagi. Ya anunya. Ya. Nanti kita bikin gelar bicara khusus ya. Oke, nah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Anda bertiga, ya. Saya titipkan masa depan bangsa ini kepada Anda bertiga. Kalau saya kan sudah lewat lah anunya. Nah, dan tadi bagian intelijen Anda juga sudah tahu bahwa nanti istilah akan ada bekerja sama dengan gabungan pengusaha jamu, di mana itu adalah konglomerasi seluruh perusahaan jamu, mulai dari yang besar sampai yang gurem, ya sampai jamu gendong ada di situ semua. Itu usaha semua. Tapi kan tidak cuma jamu usaha, tapi ada juga yang pengobatnya. Ada juga pemikir-pemikir, ya seperti Anda. Ada yang mungkin menjadi pendidik. Jadi lapangannya itu nggak tertutup lah di situ tuh. Nah, saya titipkan Anda pada tiga untuk nanti setelah Kepresnya keluar, setelah Anda diangkat menjadi pimpinan Badan Jamu dan Rempah Indonesia, nah tolong Anda ingatkan saya, di samping memberi anugerah muri, juga Anda langsung menjalin hubungan kerjasama formal dengan gabungan pengusaha jamu, itu konglomerasinya, dan Dewan Jamu sebagai penyatu itu semua, dan termasuk itu Profesor Daniel Sentu. Saya tahu benar dia mengabdikan hidupnya untuk jamu. Padahal dia dokter, ya, padahal. Nah, saya kira saya bisa meninggalkan dunia fana ini dengan tenang. Ya, masa depan bangsa ini ada di tangan putra-putra terbaik bangsa Indonesia ini. Tepuk tangan untuk Anda bertiga. Saya nggak punya apa-apa. Ini sudah ditulis loh. Anda bertanggung jawab nanti. Jaya Suprana Institute, dengan penuh kerendahan hati kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas perkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara dengan tema. Ini istilah yang Anda gunakan dengan tema peradaban rempah dan jamu. Piagam penghargaan yang sangat sederhana ini, nah ini semacam sandera kepada Anda, sudah ditulis di sini. Jadi mendahului Presiden kepada
Badan Nasional Rempah dan Jamu Indonesia. Tepuk tangan. Bukan main, tepuk tangan. Oke.